Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sedikit info, ini dinamika yang terjadi dalam kurun waktu mungkin dalam 2 minggu ini ya di Polban. Nah, info terakhir itu ada kemungkinan kalender akademik diupdate lagi. Jadi kalau dulu Polban sudah mengedarkan UAS itu sekitar 19 Agustus ya, sekitar tanggal itu 24 Agustus. Ada info konon katanya, tapi belum keluar juga, ini baru informal. Katanya UAS jadi 13 Juli. Ya, jadi dalam waktu dekat Pak PD1 akan mengedarkan kalender akademik baru. UAS jadi 13 Juli. Nah, kalau begitu saya jadi dosen-dosen harus mengubah strategi lain ya, karena awalnya kan kita mengacu ke kalender versi 2 ya. Tapi mungkin lihat perkembangan ada pemikiran lain sehingga UAS dimajukan. Nah, cuma dampaknya ke yang mau KP saya masih belum tahu caranya, karena kita ke industri sudah menyampaikan setelah UAS kan. Ya, nah oke lah, itu tidak perlu dibahas, nanti manajemen yang harus. Halo? Terkait mata kuliah kita, nah kalau 13 Juli UAS, kita artinya baru tinggal punya waktu sekitar 5 mingguan ya. Betul. Nah 5 minggu itu jadinya saya tadinya agak mau leluasa, harus agak ngebut lah. Ya, pertama, tugas yang dulu Anda kirim, nanti saya kirim linknya, sudah di-review. Kenapa nggak saya kirim kemarin waktu libur? Pertama, karena memang dibaca itu ternyata banyak komentar yang harus ditulis ya. Lalu saya sama Bu Asri diskusi banyak, ya sudahlah nanti aja kalau masuk. Jadi nanti silahkan dicermati itu komentar-komentarnya, lalu dibetulkan ya. Mungkin perbaikannya dalam seminggu lah. Jadi minggu depan Anda setor. Sebagian besar belum mengindahkan ketentuan yang Bu Asri buat. Jadi format yang begitu-begitu coba diikuti ya. Lalu tata tulis nanti saya kirim bagaimana harus menulis. Jadi nanti komentar-komentar selain di file masing-masing juga ada komentar umum. Jadi problem umumnya adalah ini. Ya, di samping beberapa ada yang sudah cukup bagus walaupun masih perlu diperbaiki. Ya, jadi minimal ikuti ketentuan. Ya. Kemudian ada yang agak malas nulis. Misalnya, masa teorinya hanya 4 baris. Wah, itu malas itu. Coverage, landasan teori, masa cuma 4 baris. Ya. Jadi ya inilah yang maksimal mengerjakannya. Oke. Itu, nah rencana saya dalam 5 minggu ini, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang matrix. Jadi mengukur software. Kenapa harus dibahas di software testing? Karena kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa melakukan pengujian yang baik. Jadi sebelum Anda menguji harus punya ukuran-ukuran tertentu. Jadi hari ini materi kita adalah tentang software matrix. Nah, software matrix kalau di Pressman ada, di Somerville ada, ya. Silahkan baca detailnya. Nah, hari ini saya akan sampaikan beberapa hal pentingnya, ya, supaya lebih paham. Kemudian nanti di praktek, nah seperti biasa Anda akan berlatih bagaimana mengukur sebuah software. Kalau ada software dengan karakteristik begini,
bagaimana ngukurnya? Nah, kalau kita mengukur, itu kan butuh menyatakan satuan ya. Mengukur tinggi, itu kan jelas satuannya. Kalau mengukur software, satuannya apa? Nah, jadi dari satuan-satuan yang nanti kita cari, ujungnya adalah berapa rupiah. Gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda dikasih pekerjaan, Anda biasanya kalau ada pekerjaan nilainya sekian, nah itu kita harus coba memikirkan ini realistis nggak uang segini untuk pekerjaan segini. Nah itu ngukurnya bagaimana? Itu ya hari ini. Jadi nanti linknya saya kasih untuk Untuk review tugas. Kita masih dalam 5 minggu ini ya mungkin jadinya masih ada yang pasti software metrik nanti ada latihan dan mungkin Bu Asri akan ngasih tugas untuk mencoba belajar mengukur, menghitung. Nanti dipraktek aja itu. Kemudian di saya ada lagi tugas yang nanti dikerjakan untuk menjelang UAS. Ya. Jadi saya pikir kalau skenarionya jadi 13 Juli, hampir semua dosen akan memadatkan materi dan tugas-tugas itu. Kalau kemarin saya berpikir agak boleh nyantai ya, karena 3 Agustus kita ujian, masih jauh. Kalau dimajukan sebulan, itu kan signifikan ininya, waktunya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang software matrix. Ada yang pernah dengar software matrix? Belum, Bu. Hah? Belum pernah. Pernah ada sedikit diskusi? Oh iya, saya juga ingin ini ya. Saya sedang mengajukan ke jurusan untuk kita buat kuliah online tentang TDD, Test Drive Development. Nah itu kalau tahun-tahun lalu saya kasih materi itu karena dari Polban ada kegiatan rutin kuliah tamu. Ya, tapi tahun ini Polban belum ada pengumuman apa-apa tentang itu. Nah, kalaupun dari Polban tidak ada, saya sudah ajukan ke jurusan untuk kita adakan kuliah online tentang TDD. Kebetulan kami ada teman di Telkom yang ahli di situ. Jadi memang dia studinya di TDD. Dan itu penting untuk kalian tuh penting. Test drive development. Jadi develop software based on testing, test case. Kebayang nggak? Nah, itu kemungkinan waktunya nggak bisa dijadwal formal begini karena agak tidak mungkin lah kita mengundang orang lalu kuliah jam 7. Ya. Jadi nanti tolong berkenan menyiapkan waktu khusus dan agak lama biasanya untuk kita bawakan materi tentang test drive development. Nah, supaya seru silahkan belajar dulu, cari-cari info ya, googling dulu tentang TDD. Kalau di buku-buku klasik itu belum ada itu TDD itu karena itu kan baru ini. Jadi bagaimana develop software berangkat dari test case, di-trigger oleh rancangan sejumlah test case. Ya. Nah, hari ini saya boleh matikan kamera ya? Boleh. Oh, boleh, Bu. Sebentar, saya akan tayangkan presentasi. Sebentar. Nah, hari ini nanti saya kirim ya ini PPT-nya. Beberapa saya kutip dari Fresma, dari Somerville, dari berbagai sumber. Tapi ini sudah saya coba carikan ya. Nah, apa katanya? Jika Anda dapat mengukur apa yang Anda sampaikan,
Apa katanya ini? Kata Lord Kevin ini? Jika kita bisa mengukur sesuatu dalam angka. Apa maksudnya itu kira-kira? Kita bisa menerka harga. Coba maksudnya apa kalau dalam konteks pembuatan software? Memperkirakan harga suatu software itu berdasarkan apa yang kita ekspresikan dan apa yang kita katakan. Contoh misalkan kita softwarenya tuh fungsionalitasnya kayak gini, harganya berapa. Terus panjang baris code-nya ada berapa panjang. Terus apalagi ya? Ya mungkin apa sih testingnya bagaimana, itu harganya kayak berapa, mungkin kayak gitu. Ya, jadi untuk apapun ya, mungkin tidak hanya dalam lingkup software. Jadi kalau Anda bisa menyatakan, mengekspresikan sesuatu dalam satuan-satuan yang jelas, maka Anda dinyatakan paham. You know something about, ya. Tapi kalau Anda bilang tidak bisa menyatakan dalam angka, dalam satuan, ya, nah, nggak bisa Anda dibilang sebagai paham tentang sesuatu itu. Jadi kalau misalnya, wah, software itu keren ya. Apa itu keren itu? Apanya? Nah, Anda harus dapat mengekspresikan dalam satuan-satuan yang dipahami secara umum. Wah, terlalu besar itu software. Kan masih apa? Besar itu apa? Paham nggak? Jadi kita harus terbiasa menyatakan ukuran-ukuran. Ya, jadi nanti kalau penelitian, kalau TA ini suka jadi masalah, ya. Ingin meningkatkan efektivitas, itu kan sesuatu yang belum jelas itu. Anda harus nyatakan dalam angka-angka supaya jelas. Efektif itu apa? Ngerti nggak? Oh, kendaraan itu cepat sekali. Secepat apa? Kan itu harus dinyatakan dalam angka. Jadi kalau Anda ingin dikatakan sebagai orang yang paham terhadap sesuatu, maka harus mampu menyatakan, mengekspresikan sesuatu itu dalam satuan-satuan yang bisa disepakati, dalam satuan yang dipahami bersama. Begitulah. Nah, sama dalam dunia software juga. Software itu besar. Besar itu apa? Oh, paling tidak dalam line of code. 20.000 baris. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang yang baru saya kenal, mahasiswa yang baru saya kenal, mahasiswa dari luar, saya tanya, program paling besar yang Anda buat kira-kira berapa baris? Kenapa itu penting? Kan saya ingin tahu, yang dia maksud besar itu berapa line, walaupun jumlah baris belum menunjukkan kompleksitas apapun, jumlah baris baru menunjukkan besar. Tapi setidaknya kalau kita bilang software itu besar atau kecil tanpa menyatakan satuan apapun, itu lebih tidak jelas, ya. Oke, mengapa harus ada pengukuran software? Nah, ini estimate cost and effort, ya. Jadi untuk mengestimasi, memprediksi berapa kira-kira biaya dan effort. Sama, kalau kalian dikasih tugas, Bu, boleh nggak nambah seminggu? Itu kan besar, itu kan kompleks. Nah, itu artinya sudah bisa mengukur. Jadi penting itu, ya. Lalu, measure correlation between specification and final product, ya. Kemudian improve productivity. Maksudnya apa kira-kira? Meningkatkan. Kalau kita sudah berhasil mengukur, maka improve productivity. Kita akan bisa improve productivity. Apa misalnya?
Kalau yang saya tangkap, jadi kan kalau kita udah bisa mengestimasi usaha yang harus kita lakukan gitu, yang harus kita spend untuk ngerjain satu software, misalkan kita bisa mengatur jadwalnya dengan baik gitu Bu. Ya, betul. Karena begini, Kita nggak atur berani gini. lagi main-main. Ini tugasnya segini padat, nggak bisa kita main-main misalnya. Atau kalau itu sebuah proyek, kita harus cari orang-orang yang ahli dan karena kan sudah bisa mengukur, ya kan? Lalu berikutnya improve software quality, ya, usability, efisiensi gitu. Jadi kalau kita bisa mengukur software, maka kelima aspek ini akan kita pikirkan, ya. Nah, kalau kita nggak bisa ngukur, sanggup ngerjain ini seminggu? Iya Pak, siap. Ya kadang-kadang kalau sidang tuh suka main-main dosennya. Kalau perbaikannya seminggu bisa, siap Pak. Wah, kamu nggak lulus lah kalau seminggu. Ini besar loh. Nah, karena dosen sudah bisa mengukur. Jadi, tapi kalau Anda cukup bisa mengukur, ketika ditawarin seminggu, Pak, boleh nggak 2 minggu? Ini kan besar. Nah, itu pentingnya kita kemampuan mengukur. Dari mana feeling mengukur itu kita dapatkan? Dari pengalaman kan, penting itu, makanya jam terbang itu penting. Kemampuan mengukur itu akan selalu terasah seiring dengan pengalaman kita. Orang yang terbiasa ikut proyek-proyek itu tahu betul bahwa antara teori dengan realisasi itu jauh ininya. Kalau teori sama lah kayak Anda kuliah software testing. Kalau teori mah baca, oh ini begini, oh ini. Tapi ketika Anda praktek ternyata tidak sederhana kan. Sehingga Anda kalau sering eksekusi itu semakin terasah kemampuan mengukurnya. Nah, itu coba lihat caption di bawah. You cannot control what you cannot measure. Paham ya? Kamu tidak akan bisa mengontrol apa yang tidak kamu bisa ukur. Jadi penting itu mengukur itu ya. Ya, what is not measurable, make measurable ya. Kemudian, apa ini? Mengukur, measure, mengukur versus metrik. Nah, ini aja ini. Coba kita lihat. Secara matematik, metrik adalah sebuah function M. Ya, metrik adalah sebuah function M yang mengukur jarak antara dua objek. Jadi kalau function ini coba lihat. Untuk setiap X ya, function M jarak antara dua parameternya ini adalah 0. Artinya apa ini? X dan X itu pasti 0 gitu ya. Bahasa orang matematik. Jadi untuk setiap nilai X, maka jarak antara X dan X adalah 0. Maksudnya apa ya ini? Distance between two object. Jadi X sama X itu harus sama gitu, karena ya objek yang sama gitu. Kalau saya nangkapnya gitu dari rumusnya. Ya nanti kita diskusi tentang apa maksudnya jarak itu ya. Nah ini pahamilah. Nah, cost estimation and planning schedule are closely related activity. Tujuannya apa? Mengestimasi cost itu. To establish a budget. Penting ya. Ini kadang-kadang para pemula itu nggak tahu nilai dirinya, sehingga dia tidak tahu nilai dari pekerjaannya berapa. Nah, saya sering ada pengalaman lah. Kalau yang muda-muda itu belum tahu nilai dirinya, sehingga pekerjaan apapun dia terima aja. Nah, tapi kalau Anda KP lain lagi ya,
Kalau kerja praktek Anda jangan dulu mikir cost ya. Anda dapat ilmu dulu lah. Ya. Dapat ilmu dulu. Nanti mungkin kalau sudah lulus bolehlah berhitung. Wah, masa cuma dibayar segitu? Itu ya. Tujuannya lagi apa? To provide a means of controlling project. Untuk menyiapkan gitu ya. Jadi kita bagaimana berstrategi mengatrol project termasuk cost-nya. Kemudian to monitor progress. Ya, Anda kalau punya pekerjaan kan harus dimonitor ya. Kalau tidak kalau tidak terukur, bagaimana ininya? Memonitornya. Yaitu membandingkan rencana dan estimasi cost, gitu ya. Itulah. Jadi terkait biaya ini erat sekali. Sebentar ya, sorry ya. Ini kemudian mengukur metrik dan indikator. Jadi kita harus terbiasa ya mengukur, lalu setiap mau mengukur itu kita harus nyatakan indikator-indikatornya. Ya. Misalnya ini ya. Jumlah, kapasitas, size dan sebagainya itu namanya indikator. An indicator is a metric or combination of metric that provide insight to the software process, software project, or the product. Ya. Ini kalian tuh ada yang sudah terlibat project-project nggak? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah ada sedikit intuisi mengukur. Sedikit. Ada sedikit, Bu. Mengukur Iya. juga mungkin ya. Wah, cuma seminggu. Ini kan besar mungkin begitu ya. Nah, kemudian, ini teknik-teknik mengestimasi. Pertama, expert judgment. Expert judgment itu gimana? Ya tanya ke yang berpengalaman gitu. Tanya, Pak, ini tugas tuh gimana Pak kira-kira kalau nilainya sekian? Cukup sekian. Nah, tapi katanya apa ini? Cheap but risky. Kenapa murah? Karena nggak selalu sama, Bu, kasusnya. Nggak perlu sama gitu. Kenapa dikatakan beresiko? Kenapa dikatakan murah kalau expert judgment itu? Kalau yang saya tangkap bukan expert judgment itu kita nanya ke expert. Berarti biayanya itu ya hanya biaya kita bertanya, tapi riskinya itu tadi yang disampaikan oleh Zikri gitu. Beresikonya itu karena bisa jadi apa yang misalkan kita bikin satu software A gitu, kita nanya ke expert A, tapi bisa jadi yang pernah dikerjakan oleh expert itu A aksen gitu. Jadi emang nggak selalu mirip gitu. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang miss, tapi cukup murah karena hanya perlu kayak misalkan kita bertanya gitu, cuma kita punya biaya nanya si expertnya aja. Ya apalagi temen yang ditanyanya nggak usah bayar ya. Expertnya tuh teman kita. Kalau software gini layak nggak di biayanya sekian? Kan murah itu cepat lagi ya daripada hitung-hitungan lama ya. Nah tapi beresiko khawatir salah persepsi, khawatir dia punya pengalaman apa dan sebagainya. Jadi itu expert judgment tuh ya kalau kebetulan hoki bisa tepat juga ya, udah murah, aman lagi. Tapi celakanya kalau itu ada resiko yang meleset begitu ya. Kalau estimation by analogi itu kira-kira apa ya? Ini Bu kayak kita punya software sejenis, waktu itu softwarenya harganya segini gitu, berarti software yang ini itu harganya segini. Ya. Kita pernah pengalaman mengerjakan software, lalu software ini mirip tuh. Lalu kita analogikan. Oh, dulu mengerjakan ini nilainya sekian. Kan gitu kan? Kalau Parkinson Law apa ya?
Saya juga lupa ini. Parkinson Law. Parkinson Law. Waduh. Parkinson Law. Jadi Parkinson Law tuh gini. Kalau Anda dikasih tugas 2 minggu, ya. Kalau Anda dikasih tugas 2 minggu, itu betul-betul nggak 2 minggu itu betul-betul dipakai? Tidak. Faktanya enggak ya? Enggak, Bu. 2 jam mungkin ya, 2 jam terakhir baru Anda pakai. Nah, jadi kalau Parkinson Law itu bagusnya memang ngasih tugas tuh jangan dikasih waktu lama katanya. Jadi bagusnya segera aja. Karena apa? Dikerjakannya mah tetap aja akan sekian jam. Nah, jadi kalau dalam mungkin dalam pengembangan software pakai agile, nah itu orang-orang nggak akan ngasih tugas berlama-lama. Kalau orang pakai agile itu kan harian tugasnya. Kenapa? Ya ini Parkinson Law itu. Kalau dikasih waktu 2 minggu, dia mau ngerjain yang lain dulu, ngerjain tugas ini mah tetap aja 2 jam terakhir. Ngerti nggak? Halo? Ya, Bu. Ngerti, Bu. Iya, Bu. Kebayang kasus itu kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalau Anda dikasih pekerjaan tugas besar, kerjakan 2 minggu. Nah, itu ada potensi risikonya juga jadi tidak terbatas. Luar biasa resikonya. Resikonya apa? Anda akan terima dulu proyek lain dulu. Yang ini menanti aja di akhir-akhir gitu loh. Parkinson Law. Jadi sungguh beresiko itu. Beresiko. Kenapa? Apalagi orangnya tidak terbiasa memanage dengan baik. Tapi ada nggak yang suka begitu? Paralel, mengerjakan 3 pekerjaan. Ada. Saya rasa banyak sih. Sebagian dulu paling sih biasanya mah. Ini 3 proyek paralel ya. Nah, itu katanya, tapi ini jadi salah satu teknik juga. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak biasa juga mengerjakan satu proyek dalam satu waktu. Dia kayak apa ya? Tidak ada semangat kalau dia mengerjakan satu proyek. Dia terbiasa paralel. Ada juga mungkin. Tapi Parkinson Law ini seperti itu. Dan itu resikonya unlimited. Kenapa? Bisa tidak terukur. Ya. Tapi ada juga ya orang yang kerjanya tuh stylenya tuh ingin sekuen ya. Nggak berani nerima proyek lain. Kalau ini belum selesai, sekuen saja. Ada yang begitu ya. Tapi aman. Nah, kalau Parkinson Law ini maksudnya bagaimana mengestimasi. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Perlu dikasih waktu panjang nggak? Tapi kayaknya kalau panjang pun nggak efektif ini. Kenapa? Karena sebetulnya ini 2 jam juga beres gitu ya. Gitu. Oke, kemudian pricing to win. Apa itu ya? Kira-kira maksudnya. Halo? Gimana harga? Maksudnya gimana? Jadi kita mengerjakan proyek itu dibatasi oleh si budgetnya gitu. Jadi kalau misalnya saya tuh mau buat software aplikasi ini, tapi aku cuma punya uang 2 juta nih. Setelah fitur-fitur penting aja lah yang diadakan, yang lainnya nggak usah. Uang cuma sebegini, gitu ya? Betul. Ada kejadian itu? Ada. Ya.
Nah, kemudian top down estimation, bottom up estimation. Ini top down ya biasa ya dari apa namanya? Dari hal-hal yang umum lalu di break lagi sampai ke bawah. Apa katanya? May miss low level problem. Jadi kalau kita mengestimasinya top down, yang level bawah-bawah itu bisa nggak terpikirkan, ya nggak kebayang bakal ada problem ini, nggak kebayang ada problem ini. Kalau bottom up, kemungkinan akan underestimate ketika tahap integrasi. Kan banyak mahasiswa tuh begini, tugasnya udah selesai belum? Sudah Bu, tinggal integrasi. Nah, suka ada kejadian gitu. Integrasi itu bukan tinggal, integrasi itu problem besar juga ya. Karena kalau kerja modular, lalu diintegrasi itu kan problemnya banyak ya. Dan itu butuh cost. Nah, jadi kalau bottom up estimation, resikonya adalah mungkin ada yang terlewat ketika tahap integrasi. Ya, algorithmic cost modeling. Nah, kalau ini ya kaitkan dengan algoritma. Maka membutuhkan data correlation. Ya, jadi ini teknik-teknik estimasi. Yang mana yang paling tepat ya? Semua bisa tepat kalau kita bisa memanfaatkan dengan tepat ya. Oke. What are metric? What do we need them? Ya, ini pertanyaan. Jadi kita harus berangkat dari ini. Pertanyaan-pertanyaan ini harus pahami. Ya, kemudian oke, tadi sudah. Ini tadi sekilas sudah, nanti dibaca saja. Coba ini dimaknai, dibaca dulu ini. Apa katanya? Aplikasi. Penerapan software matrix tidak selalu mudah. Jadi mengukur software itu nggak selalu mudah, ya. Jadi makanya di D4 itu ada mata kuliah ini karena pekerjaan mengukur software itu bukan pekerjaan orang teknis. Jadi kalau dalam skenario kurikulum itu D3 itu technical levelnya. Kalau D4 itu harus jadi manajer. Nah, ini kerjaan-kerjaan orang di high level ini, mengukur software itu. Tapi orang yang ada di high level itu harus pernah punya pengalaman di praktis sehingga dia bisa mengukur, ya. Jadi urusan mengukur biaya dan lain-lain itu urusan high level itu ya. Nah, maka kemampuan memanage, kemampuan berhitung itu harus lebih dari orang-orang yang biasa bekerja di level teknis, ya. Lalu apa lagi katanya? Apa lagi? Verifikasi dan justifikasi software metrik berdasarkan data historis dan empiris yang mana validitasnya sangat susah untuk di-verify. Paham nggak? Jadi ini kalau bicara empirik itu kan pengalaman yang nyata, ya. Nah, itu di samping pengalaman juga data yang kita pegang ini valid atau tidak. Itu ya. Jadi berdasarkan histori, data empirik dan lain-lain. Jadi ini keterbatasan melakukan pengukuran terhadap software. Ya. Silakanlah dibaca ya
Nah, kemudian major objective of software testing, perception, inspection, planning. Jadi ini semua harus dilewati sambil kita mengukur, punya persepsi. Ini software kayaknya terlalu besar ya. Nah, itu persepsi itu. Ya, ujungnya apa? Ujungnya kita ingin optimasi. Jadi dari persepsi nanti inspeksi itu apa? Inspeksi itu kalau dalam software engineering. Inspeksi itu. Memeriksa. Monitoring bukan Bu? Jadi kayak sudah juga ya. Kalau di sini baru penggalian inspeksi itu ya. Ya, menggali elicitation sebenarnya itu inspeksi. Baru kemudian kita planning. Ya. Lalu optimasi. Ujungnya adalah supaya software yang berkualitas dengan harga yang realistis, ya. Nah, software matrix. Ada dua macam, proses metrik dan ada product metrik. Nah, ya, kalau proses metrik, apa ini? Used to measure the property of the process. Jadi digunakan untuk mengukur berdasarkan properti pada setiap proses. Ya, ini meliputi cost, effort, ya, and reuse metric. Kalau product metric, the process of the product metric include product non-reliability metric, functionality metric, performance metric, usability metric, cost metric, size metric. Ya, nah nanti kita akan latihan berhitung ya. Nah, ini ada di Somerville, jadi nanti silahkan buka lagi buku Somerville software engineering ya, buka lagi. Jadi kenapa harus tahu atribut? Karena kita akan mengukur software itu menggunakan atribut-atribut yang ada. Nah, ini ada external atribut dan ada internal atribut. Ini external atribut, ya. Usability, ini eksternal. Kalau internal ini. Jadi kita mengukur software berdasarkan internal. Kalau kita sebagai software engineer ya, berdasarkan depth of inheritance, cyclomatic kan sudah belajar, berdasarkan program size, berdasarkan line of code, jumlah error ya. Jadi ini atribut-atribut yang biasa melekat pada software. Nah, kita bisa melakukan pengukuran berdasarkan atribut-atribut ini, gitu maksudnya. Jadi kalau kita bicara software itu besar, dari mana? Nah, yang paling sederhana kan dari sini nih, program size atau line of code. Kalau sudah belajar cyclomatic complexity, Anda juga bisa bicara dari, wah itu kompleks itu, nih, cyclomaticnya seperti ini, bla 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 bla, lalu dihitung. Ya, nah, jadi kita bisa melakukan pengukuran berdasarkan atribut-atribut ini. Kalau dari sisi eksternal, kita sebagai user mungkin ya, kalau sebagai user, kita bisa sebagai user atau sebagai siapa yang ngasih project begitu loh ya, yang punya projectnya dia akan mengukur dari atribut-atribut ini. Softwarenya jadi, tapi kok susah di maintain, susah mau berkembang susah, itu kan bukan bicara dari level internal ya. Usability apa? Susah dipakainya, nah, kan? Jadi ngukur software itu bisa dari situ. Maka ini semua internal dan eksternal ini jadi tugas seorang software engineer untuk mewujudkannya ya. Makanya software engineer itu mahal karena bikin software bukan asal jadi ya. Harus memikirkan semua aspek ini kan. Atribut-atribut ini harus dipikirkan. Kalau dari sisi development
aspeknya ini yang harus dipikirkan. Kalau dari sisi user harus memikirkan aspek-aspek ini, begitu. Nah, kemudian kita bicara software product matrix. Jadi dari sisi produk nanti, nah ini yang kemudian nanti akan kita mulai berhitung untuk menemukan suatu nilai-nilai yang kita yang selanjutnya kita petakan kepada cost, mungkin dalam rupiah, ya. Nah, nanti saya pesan Bu Asri hari Rabu ya. Hari Rabu kuliah software metrik, kita coba masuk ke berlatih mungkin 1 minggu lah. Nanti saya bekali bacaan-bacaan untuk Anda latihan sampai bisa mensimulasikan perhitungan-perhitungan itu ya. Nah, attribute of effective software metric. Simple, computable, empirical. Ya, ini di atas teori ya. Kalau realisasi ceritanya biasanya lain lagi. Ini kan menurut teori. Programming language independent. Ya, ini menurut teori sekali lagi. Metric for requirement model. Nah, ini nanti pengukuran berdasarkan untuk mengukur requirement. Jadi nanti ada function base. Nah, jadi kita mengukur berdasarkan function base. Function base itu aspeknya apa saja? Number of external input. Jadi kalau misalnya dalam satu function kita harus mengetahui eksternal inputnya sebagaimana kompleksnya, seberapa banyaknya, itu mempengaruhi nanti codingnya. Ya. Lalu number of external output, jadi input. Maksud saya begini, kalau kita bikin software, lalu inputnya hanya dari keyboard, itu kan berbeda kalau kita bikin software, inputnya dari kamera atau dari device-device lain. Waktu implementasi itu kan lain ininya, effortnya. Paham nggak? Halo? Paham. Kan beda itu. Zaman dulu hanya keyboard, atau sekarang inputnya suara, atau dari kamera, atau dari device lain, atau dari scanner. Itu bagi developer kan kompleksitas implementasinya beda-beda itu. Gitu. Itu masuk ke TLS ini, external input ini. Sama output juga. Outputnya kemana? Ke layar, ke mana atau ke device mana itu akan berbeda ininya. Effort bagi developer. Nah, maka metriknya juga kompleksitasnya lain. Uangnya juga lain. Asalnya tampil hanya di layar, tiba-tiba ingin langsung di print, tiba-tiba ingin masuk ke device lain, asalnya di desktop saja, tiba-tiba ingin masuk ke mobile, kan itu butuh effort lain. Maka cost-nya pun harus berubah, harus berbeda, gitu. Ya. Lalu external inquiry. Nah, ini nanti melibatkan online input ya dan lain-lain lah. Nanti ada berapa file yang terlibat, harus buka file berapa, harus connect kemana dan lain-lain input. Sama. Kemudian ada internal logical file. Apa ini? Ya. File yang logical copy. Ya, internal logical file. File is logical copy. Ya, internal logical file tuh buka berapa, misalnya data apa diambil dari mana, dari tabel atau database mana, yang data lain diambil dari mana, itu kan beda dengan kalau hanya diambil dari satu sumber inputnya itu. Kan sangat mungkin kan, satu function itu inputnya dari berbagai
logical file dari berbagai, harus buka banyak tabel. Berbeda dengan kalau cukup buka satu tabel saja. Paham nggak? Nah, itu kan mempengaruhi kompleksitas, mempengaruhi juga programmingnya dan sebagainya. Begitu. Nah, nanti ini cara hitung-hitungan, nanti ada caranya, ya. Nah, ini saya kutip dari, sebentar. Nah, jadi nanti ini saya dari Freshman kalau nggak salah. Yang warna pink itu Freshman-nya. Jadi nanti Freshman, Bu. kita akan menghitung, ya. Oh, kalau external input ada berapa jumlahnya. Nah, lalu kita kasih identitas. Itu external inputnya yang simple ada berapa. Ini untuk satu function, ya. Ya, untuk satu function external inputnya ada berapa, yang simpelnya, yang rata-ratanya berapa, yang kompleksnya ada berapa, maka nanti dihitung, ya. Nah, nanti ini cara berhitungnya. Kemudian, nah ini coba diikuti ya, di Freshman ada contoh supaya bisa lebih detail. Kemudian nanti, nah kalau sudah diisi kita punya satu nilai. Ceritanya, kasusnya seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian nanti ujungnya adalah misalnya kalau tadi ini satu function point itu nilainya 100.000, maka kalau kita punya 50 function point, maka tinggal dikalikan dengan 100.000, 50 kali 100.000, oh software itu sekian. Nah, mengisi ininya yang butuh ditelaah software kita tuh. Jadi kasusnya kita harus tahu betul eksternal inputnya berapa, bagaimana, ya, eksternal outputnya bagaimana, eksternal inquiry-nya bagaimana, logical file-nya gimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, lalu nanti kita ada satuan, oh satu function point nilainya 1 juta, oh berarti program ini cost-nya, ini estimasi ya, estimasi itu artinya apa? Perkiraan, tapi ada dasarnya. Kenapa perlu? Ya haruslah, kita harus punya perkiraan, jangan terlalu blank kepala kita menilai software itu. Ya. Nah, kalau kita mendekatinya lewat hitung-hitungan function point, setelah dapat nilai, coba konsul ke expert tadi. Matching nggak? Nah, kata si expertnya, expert judgment, ya saya juga perkirakan 52 lah. Artinya 50 dan 52 kan nggak terlalu beda kan? Oh, berarti kita menghitung tidak terlalu salah gitu loh. Tapi kalau kita tidak hitung-hitung, nih yang pemula tuh harus mau menghitung ya. Kalau kita belum expert, lalu kita tidak menghitung, nah itu kan bisa meleset jauh ini nilainya. Paham? Nah, jadi penting menghitung function ini, function point. Ya. Nah, ini terlalu jauh lah ini. Nah, ini kalau mau lebih detail. Ya. Ini lebih detail, page size, link count, text cluster count, grafik, ya. Ini sudah lebih detail lagi kalau tadi lewat function saja. Ujungnya kan kalau mau lebih detail ya lewat banyak parameter ya perhitungannya. Ya. Apa ini? Konten metrik. Jadi banyak aspek yang bisa kita gali untuk kemudian kita mengestimasi. Jadi metrik itu tujuannya mengestimasi. Hasil estimasi itu namanya juga estimasi itu prediksi mengestimasi itu artinya memperkirakan. Artinya bisa plus bisa lebih. Tapi jangan terlalu ngaco lebih dan kurangnya. Ya. Kalau Anda masih belajar, baiknya setelah coba berhitung, coba ngobrol dengan expert. Salah nggak? Boleh nggak langsung nanya ke expert? Ya boleh juga kalau expertnya sudah layak dipercaya ya. Tapi tadi resikonya apa?
ada resiko lain. Si expertnya kalau sudah uzur, bisa dia sedang berpikir kemana gitu loh. Ya. Nah ini kalau mau lebih jauh, navigation metrik, banyak ya metrik itu. Kalau tadi yang hitung-hitungan itu dari sisi apa? Function. Kita berhitung dari sisi functionality. Kenapa functionality penting? Karena secara umum kalau kita berhitung besar kecilnya software ya, yang pertama itu functionality lah. Kalau berikutnya ada aspek lainnya, ada teksnya, ada linknya, page size-nya, segala macam. Ini menurut saya sih ini juga penting setelah kita tahu function point. Nah, kebayang sedikit tentang software metrik? Sudah ada bayangan? Cukup kebayang Bu sedikit. Kebayang, tapi itu supaya tidak hanya terbayang, memang harus nyoba, harus latihan. Nah, untuk latihan nanti saya siapkan satu kasus ya, satu kasus, lalu nanti saya kirimin cara-cara berhitungnya begini, dan memang harus dicoba. Nah, sampai ketemu, oh kalau aplikasinya begini nilainya sekian puluh juta, gitu sampai sana aja. Ternyata nilainya lebih atau kurang nggak apa-apa, namanya juga estimasi. Tapi jangan terlalu meleset gitu estimasi itu ya. Itu. Nah ini kalau Anda jadi bos harus pandai ini metrik ini. Dan harapan JTK kalau D4 dalam 2 tahun Anda harus sudah main di sini. D4 itu sudah harus jadi manajer yang mampu mengestimasi sebuah proyek, ya. Jangan jadi pekerja terus. Anda harus di sini levelnya D4 itu, gitu. Kalau di desain kurikulum JTK, ya. Ada pertanyaan dulu untuk software metrik. Saya Bu pengen nanya Bu. Ya. Yang terkait function point. Kalau misalnya kan yang misalnya external linknya ada 2 itu nggak apa-apa, boleh nggak Bu gitu. Jadi contoh misalkan yang external link ada yang simpelnya contoh misalnya 3, yang kompleksnya 6. Kalau gitu boleh nggak? Atau cuman disatuin aja gitu external link. Terus nanti masuknya ke average berapa? Bisa saja, bisa tidak harus satu. Sangat mungkin external linknya ke sana sini. Nah, memang harus disiapkan. Saya kasusnya masih sederhana nanti ya. Ada kasus sederhana. Ini mestinya harus disiapkan kasus-kasus yang kalau external linknya banyak tuh gimana? Nggak harus satu. Justru di situ kita harus identifikasi, ya. Oke. Ada lagi? Saya Bu mau bertanya. Jadi terkadang kalau misalnya di dunia nyata, kalau misalnya kita udah ngitung juga, kita tuh suka terbentur sama kalau misalnya kita berhadapan sama user yang nggak paham gitu. Kadang tuh user tuh menganggap pembuatan software itu murah gitu Bu. Jadi kadang meskipun kita udah ngitung juga susah gitu dikasih taunya, karena kalau kita berdasarkan teori kan di sini banyak ya. Kalau kita jelasin itu susah gitu ke user. Nah itu gimana? Iya, memang Ada solusi baiknya kalau kita berinteraksi dengan sama user yang nggak paham software engineering, Anda bakal ribut sendiri ya. Orang awam, Dek, boleh nggak saya bikinin software kayak gini? Ini dananya 2 juta. Padahal kita taksir itu harus 10 juta minimal, gitu kan. Lalu, pokoknya ya, kalau orang nggak paham informatika, orang tuh bilang, kan cuma duduk di depan komputer, lalu ketik. Kan gitu kasarnya mereka tuh. Nah itu bukan cuma di luaran, di Polban juga kasus begitu lazim. Boleh nggak Dek nambah 1 tombol? Kan cuma 1 tombol.
dia berpikir hanya yang tampil cuma satu tombol, kita berpikir di dalamnya kan susah nyambungnya. Nah itu sama aja dengan saya ngobrol sama orang sipil. Di Polban tuh ada jurusan sipil, jadi jalan Cibaruga jelek kok, dibiarin aja. Oh marah mereka, marah mereka. Nah mirip begitu ya. Jadi memang baiknya kalau nggak mau repot, jangan terlalu sering lah berinteraksi dengan orang yang nggak paham. Susah juga kita menjelaskan, kan susah kita harus memahami dia dari perspektif dia, menjelaskan tentang kompleksitas di dalam sebuah software. Ya, itu mah realitas, itu fakta begitu. Jadi baiknya sih jangan sering-sering lah berinteraksi dengan orang-orang begitu. Di satu sisi juga kadang kalau yang pintar bisa dikibulin itu, maksudnya orang yang nggak paham itu suka terpesona dengan tampilan kan. Betul. Di satu sisi kita bisa capek, di satu sisi kita kalau mau bisa ngibulin orang, kasih tampilan yang bagus padahal kompleksitasnya rendah sekali, cuma retrieve data, nggak ada proses, bisa begini, oh itu bisa mahal softwarenya, gitu ya, di satu sisi. Ya itu mah biasalah, biasa aja itu fenomena bersosialisasi itu, ya. Sering lah itu kejadiannya. Jadi di Polban pun banyak kejadian, dikiranya orang JTK tuh belajar MS Word gitu loh. Jadi di JTK tuh belajar apa? Kan MS Word mah jurusan lain juga bisa. Nah, supaya tidak berlama-lama ngobrolnya, di JTK tuh belajar bikin MS Word. Gitu kan? Oh gitu, bikin MS Word, baru mereka rada kebayang, tidak mudah gitu ya. Ini kalau ngobrol lama-lama ya susah untuk paham. Ada lagi? Nah ini yang belum pernah project, udah mulai saatnya lah kalian terlibat di project-projectnya. Biasanya nanti kalau pulang KP, pulang PKL, itu banyak yang di Pinang itu, kamu bolehlah kuliah lagi, tapi jangan keluarlah dari sini. Ini aja, part timer aja. Nah, kalau saya sih support saja selama jangan ganggu TA ya. Karena itu pengalaman itu. Anda tuh benar-benar kerja di dunia nyata ini setelah PKL. Banyak itu. Sekarang kan banyak yang tingkat akhir sambil TA sambil part timer di tempat KP-nya. Ya, supaya apa? Nah, metrik-metrik ini diperoleh dari situ, dari pengalaman itu dominannya, bukan dari hitung-hitungan di atas kertas. Hitungan di atas kertas penting nggak? Penting. Tapi realitas di lapangan itu juga berbeda. Gitu. Nah, supaya intuisi kita terbangun, feeling kita terasa, memang harus sering merojek gitu. Ya, untuk jadi expert judgment gitu loh. Ya, ada lagi. Ya kalian 2 tahun lah, 2 tahun kerja sudah bisa itu menilai, mengestimasi proyek-proyeknya. Halo, ada lagi? Oke, kalau tidak, ya. Kalau tidak, saya mau bahas laporan tugas ya, laporan tugas. Saya mau bahas, bentar. Kita akhiri, tolong saya nanti akan kirim lewat email ya, informasi tentang tadi. Silahkan diikuti, direvisi laporannya. Tolong kerjakan dengan
sepenuh hati dan maksimal supaya bisa ada manfaatnya buat pembaca. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri. Sampai ketemu Senin depan ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Baik Bu. Juga.